Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'ala rahmatana wa syara'ina wa rahmatana ya zalzalani wal ikram. Para jemaah sekalian hidayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini tempat yang insyaallah diakan pada pekan pertama di bulan Mei kita akan melanjutkan kajian bersama Al-Mukarram Ustaz Muhammad Arif Prasetya Exit. Pada momentum kali ini kita akan membahas terkait fikih kurban yang insyaallah di bulan depan kita akan melaksanakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Ada beberapa hal yang memang harus kita pahami, terutama dari sisi kurban dan para panitia yang harus benar-benar tidak melenceng daripada syariat dan agar kemudian para pekurban juga merasa tenang bahwa pelaksanaan dari panitia itu sesuai dengan aturan. Nanti mungkin Ustaz kita banyak tanya jawab misalnya, mungkin nanti materinya dipersingkat tapi yang lebih banyak tanya jawab. Demikian pada Al-Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim Rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu jemaah ta'lim pada salat subuh yang insyaallah tentu kita berharap semoga salat yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang tadi kita panjatkan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah yang minta Pak Bu agar kita senantiasa memohon agar mendapatkan rahmat Allah. Alhamdulillah di pekan pertama bulan Mei sekaligus pekan pertama bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini diartikan bulan yang banyak diisi dengan duduk. Tentu dulu ya, kalau sekarang bukan berarti kita juga begitu. Sama dengan apa? Ramadan itu istada harran, panas benar sampai membakar. Ditambah dengan Syawal bermakna irtafa'ah, meningkat. Lalu Dzulqa'dah bulan yang banyak diisi dengan dulu. Kenapa? Karena bulan depan Dzulhijjah, bulan yang fokus untuk menggunakan fisiknya untuk berhaji. Ada yang berangkat tahun ini dari sini? Ada ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, pahami wajib, rukun dan sunnah hajinya. Ya, mudah-mudahan Allah pulang membawa predikat hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi ini spesial saya bawa ibu saya ke sini karena banyak teman-temannya di sini dan beliau juga biar ketemu dengan teman-temannya. Jadi mudah-mudahan juga nambah-nambah dari sisi sehat dan berkahnya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita membahas tentang fikih kurban atau fiqhul udhiyah. Dasarnya tetap masih dengan kitab At-Tadhib dan saya tambahkan dari fikih Islam Adillatuh, tapi sudah kami ringkaskan ya, jadi nanti biar fokus kita nanti lebih banyak pada diskusinya. Saya bahas sedikit dulu berkaitan dengan kurban dan al-udhiyah. Kurban ini Bapak Ibu berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kalau puasa itu nggak kuat, nggak mampu, maka bisa dibayar dengan fidyah, gitu kan? Tapi nanti kan kalau kurban nggak bisa diganti dengan uang. Berapapun yang disedekahkan, berapa sih sapi? 3.500.000, 4 juta, saya sedekah 10 juta.
menggantikan kurban, nggak bisa. Tetap dia harus namanya korban dalam arti pengertian syariat kita itu menyembelih hewan yang masuk syarat dengan niat taqarruban ilallah. Itu pengertian kurban. Nah, tapi hati-hati dalam ayatnya sendiri di surat Al-Maidah ayat 27. Ini awal kali adanya kurban di muka bumi, Pak. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan. Ingatlah atau kisah ceritakanlah kepada mereka dunia Muhammad tentang dua putra Nabi Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban. Tapi di sini apa? Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu enggak diterima. Jadi urusan kurban itu bukan hanya kita mengeluarkan uang, dibelikan hewannya, selesai. Nah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, termasuk nih, umumnya kita kalau beli sapi, pertanyaan pertama kepada pedagang biasanya apanya? Hah? Harga. Setelah harga apanya? Kalau selain umur habis itu apa? Lebih banyak yang ditanya apanya? Bobot beratnya. Jarang malah orang nanya umurnya, Pak. Bahkan yang di mana-mana tuh kayak iklan-iklannya, bobot lebih besar, harga lebih murah. Bobot yang diperhatikan. Padahal kalau kita buka dalam fikih, nggak ada syarat bahwa bobot itu menjadi syarat mutlak untuk bisa berkurban. Kalau ternyata badannya besar tapi belum masuk syarat, kalau sapi misalkan musinnah, nanti kita bahas musinnah itu apa. Maka nggak bisa dikatakan kira-kira kurbannya diterima atau tidak. Sama kayak kita, yuk belum pada batal kan? Ayo lanjut yuk sholat duhur yuk. Jam segini sholat duhur, kira-kira diterima nggak? Kenapa nggak diterima? Belum waktunya, syaratnya nggak masuk. Begitu juga dengan kurban. Kalau memang syaratnya itu nggak masuk, ya kita bisa nyatakan bahwa kurban itu tidak diterima. Baik, kita bahas dulu dari berkaitan dengan isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nafa'anallahu bi'ulumi min hadzal kitab min musannifi fi dharain. Mudah-mudahan Allah memberikan juga keberkahan dan manfaat kepada penyusun kitab ini di dunia dan akhirat. Faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Wal udhiyah itu penyembelihan yang dikhususkan pada hari-hari tertentu. Dijelaskan di sini al-udhiyah wa hiya ma yuzbahu minal ibili awil baqari awil ma'z awil ghanam yaumul 'aid. Apa yang disembelih dari al-ibil. Nanti mana yang disembelih juga kita harus paham kan? Dua urat itu apa saja yang disembelih? Dari unta awil baqar atau apa? Sapi awil ma'z, kambing awil ghanam atau domba. Yaumul 'Aid, pada hari Aid. Hari Aid itu berapa hari? 4. Secara pendapat yang masyhur hanya satu nanti yang berpendapat 3. Pendapat Imam Malik itu cuma sampai tanggal 12. Sampai tanggal 12. Berarti tanggal berapa? 10, 11, 12, 13. Dan kita udah pernah Pak bahas dari sisi takbirnya. Sebenarnya takbirannya mulai kapan? Kita udah pernah bahas tuh di sini dalam salat Aid. Kalau kita buka lagi biar gak katanya ya. Salat Aid. Biar kita tidak nanti meskipun ini jarang jarang dilakukan. Wa yukabbiru wa fil adha khalafa salatil mafruḍat min subhi yaumi arafata ila al-'asri min akhir ayyamit tasyrik. Sebenarnya Pak, yang namanya takbiran bukan dimulai tanggal 10-nya, tapi jam segini nih. Ya, jam segini min subhi, dari habis subuh yaumi arafata, hari ke-9-nya. Waktu kita puasa Arafah
yang di sana udah persiapan untuk wukuf, udah mulai bergerak. Setelah nginep di Mina, ya, di Mina itu nanti salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau mengikuti gaya Rasulullah, karena berangkatnya jam-jam duha, lalu salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Habis subuh mulai bergerak untuk menuju Arafah. Dekat Pak, tapi bisa 3 sampai 4 jam. Iya, bisa paling cepat 2 jam tuh dari Mina ke Arafah untuk saat itu. Iya. Nah kita di sini sudah mulai takbiran sebetulnya, cuman nggak umum, malah dibilang salah nanti. Saya sih takbiran ini jangan mulai takbiran. Pada seharusnya dari tanggal 9 setelah subuh sampai asar hari terakhir hari tasyrik, sampai asar tanggal 13. Dan dibacakan khalfas shalawatil mafruḍat, setelah selesai sholat 5 waktu. Makanya imam biasanya zikirnya untuk apa? Permulaan zikirnya diganti dengan apa dulu? Takbir. Ya, takbir. Taqarruban ila Allah azza wa jalla, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dalam kitab At-Tadhib yang berlatar belakang fikih Syafi'i, hukumnya sunnah muakkadah. Nanti berkembang Pak hukum-hukumnya itu. Ya. Jadi secara jumhur sunnah muakkadah. Sebagian dari Syafi'iyah menyatakan sunnah ainiyah. Berarti sunnah ain. Ada fardu ain, ada sunnah ain. Pengertian sunnah ain itu dikatakan sunnah ketika mampu minimal sekali seumur hidup. Jadi nggak salah kalau ada orang buka korban udah pernah kapan dulu apa waktu masih perawat, sekarang udah nenek cucu 10, ya nggak apa-apa kalau mengikuti mazhab Syafi'i. Ya, bahkan nanti bisa juga naik menjadi apa namanya sunnah kifayah. Bukan hanya pada fardu kifayah, sunnah kifayah. Artinya apa? Jika mampu satu keluarga itu setiap tahun berkurban satu. Menurut mazhab Hanafi wajib. Beliau menggunakan dasar man yajid sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yajid sa'atan, siapa yang dikasih keluasan rezeki, falam yudhi, tapi kalau nggak mau kurban, apa kata Nabi ancamannya? Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Kenapa? Rasul nggak senang dengan orang bakhil. Ya, di materi saya kemarin Jumatan, khaslatani la yajtami'ani fi mu'min, dua karakter yang tidak mungkin bersatu jika orang itu punya sifat keimanan yang baik. Apa? Al-bukhlu wa su'ul khuluqi, pelit dan akhlak yang buruk. Loh, pelit itu akhlak buruk enggak? Kenapa kok dipisahkan? Karena pelit ini jauh lebih buruk daripada akhlak buruk. Maka sampai dipisahkan. Makanya kita mencoba untuk melepaskan apa? Kepemilikan daripada harta kita, kecintaan dari harta kita hanya dibelikan sesuatu yang kalau diukur-ukur memang nggak masuk pada dalam hitungannya. Contoh, sapi kita urunan 3,6 atau bahkan ada yang sudah 4 juta, ya kan? Dapatnya berapa ntar? Saya berkurban dapatnya, dapat 10 kilo? Enggak. Dapat 5 kilo. 5 kilo aja kayaknya enggak deh. Paling banter 3 kilo. Ya bolehlah 5 kilo. Tapi kalau dikali-kali 5 kilo kali semahal-mahalnya daging, misalkan 200.000 aja, baru berapa? Baru 1 juta. Emang enggak masuk. Jadi jangan dipikirkannya, kurban 3.600.000 dapat cuma 3 kilo. Ini panitianya nih. Malah jangan panitia. Jadi bukan untuk menggantikan berapa yang didapatkan pada dasarnya. Bayangkan dulu Nabi Ibrahim, bukan hartanya, bukan uangnya, tapi disuruh milih lebih cinta anaknya atau perintah Allah. Iya kan? Lebih cinta anaknya atau perintah Allah. Maka pada dasarnya korban ini untuk apa? Menghilangkan sifat-sifat kepemilikan dalam harta kita. Oh iya, ini kan harta dikasih sama Allah.
Sekarang Allah minta lagi dikembalikan dengan caranya, kembalikan. Toh tidak semuanya kan? Allah hanya minta sedikit, maka seharusnya berikan yang terbaik. Jangan ketika korban carinya yang paling murah mana ya? Kalau kayak promo ada beli satu gratis satu. Jangan giliran ibadah jangan malah cari yang murah. Sebisa mungkin cari yang terbaik semampunya. Yang terbaik semampunya. Tapi secara umum nanti hukumnya sunnah muakkadah. Tapi bisa naik tingkat jadi wajib. Kalau bapak ibu menadarkan, saya tahun ini menadarkan harus kurban, maka itu maksudnya adalah udhiyah wajibah, yang bagian dari dagingnya pun tidak boleh dimakan oleh sahibul kurban. Ya, jadi kalau yang turunan 7 orang sapi, kalau ada 1 orang saja itu niatnya bukan untuk kurban tapi untuk nazar, maka semuanya juga gak boleh dimakan. Jadi panitia perlu nanya, ini kurban apa? Oh ini kurban perasaan. Kurban apa dulu tanya. Kalau kurbannya kurban nazar, tolong diganti. Maaf Bu, ini kami semua kurbannya kurban sunnah. Kalau ibu kurban wajib, nanti kita semua gak boleh makan dagingnya. Ibu ganti aja beli kambing ya. Jadi niatin sendiri kurbannya. Nah ini masuk ke syarat nih. Wa yujzibu fiha al-jada'u minadh-dha'n, dan dibolehkan menggunakan jada' minadh-dha'n. Jada' itu pada dasarnya belum masuk syarat dari sisi umur, tapi sudah masuk dari sisi keadaannya. Minadh-dha'n hanya untuk domba. Jadi domba yang kurus, selama sudah birahi, sudah kupak, ini boleh. Wa thaniyyu minal ma'z, dan yang kambing sudah musinnah. Wa thaniyyu minal ibil, wa thaniyyu minal baqar. Begitupun yang namanya unta sama sapi itu sudah musinnah. Nah, musinnah ini yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Musinnah itu umurnya sudah masuk lewat tahun kedua menuju tahun kelima dengan pendapat yang paling banyak mayoritas, jumhur disebutnya. Jadi jangan sampai kita nggak tahu umurnya berapa. Ini pernah Ustadz Malik pernah menggantikan di sini kan, waktu saya lagi berangkat ke Purwakarta. Beliau itu juragan sapi. Minggu lalu beliau keliling ke Bali, ke Boyolali, nyari sekian ratus sapi, pulang-pulang cuma bawa 1. Ditaruh di status beliau. Kenapa? Karena di pasar rata-rata dihitung-hitung belum masuk syarat dari sisi umurnya, belum masuk syarat dari sisi keadaannya. Poel disebutnya, tos poel. Ternyata belum dihitung lagi sampai nanti Idul Adha pun kemungkinan besar belum. Tapi ini nggak banyak dipahami oleh para pedagang-pedagang. Yang penting bobotnya besar. Ini bukan tentang bobot, tapi tentang syarat yang dibolehkan, sudah dibolehkan untuk berkurban. Maka itu dulu yang diperhatikan. Maka kalau dalam akikah, kenapa di akikah ini tidak banyak menggunakan kambing, yang dipakai domba Pak? Satu, kalau harga kambing mehong Pak, mahal. Harga kambing lebih mahal daripada harga domba. Kemudian kalau kambing harus nunggu musinnah, lewat daripada setahun, bahkan yang berpendapat lewat dari 2 tahun. Kalau lewat dari 2 tahun, maka kambing dagingnya sudah banyak lemak, susah ngejar buat sate. Nah, umumnya dipakainya domba, pakainya ajada'u minadh-dha'n. Domba umur 7 bulan, 8 bulan. Kalau untuk domba udah bisa. Kenapa? Usia begitu mereka sudah birahi. Mereka sudah tanggal giginya, kukunya pun sudah kupat. Makanya kebanyakan menggunakan apa? Domba. Tapi ini sayangnya kadang nggak dijelaskan kepada sahibul aqiqah. Termasuk perbedaan antara jantan dan betina. Boleh nggak kurban pakai betina? Boleh. Orang dibahas kalau misalkan kurban kemudian ada bayinya diapain dong? Harus ikut dikorbankan.
Kalaupun nggak mau sayang maka dibesarkan, dijual, uangnya pun harus disedekahkan. Kenapa? Karena dia satu kesatuan dengan induknya yang dia awalnya untuk dikorbankan. Sama juga dengan akikah. Makanya kadang di kandang tuh kebanyakan kan juga pilihnya betina. Kalau udah gendut, kalau saya nggak bisa tuh nyarinya. Ada orang kandang yang paham, bunting nggak? Kayaknya iya, nggak ganti yang lain. Karena kasihan, satu sisi kan juga bisa dilanjutkan ya. Waktu jazimu al-badalatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wasyatu an wahidin. Dan boleh urunan yang namanya untuk membeli al-badanah, unta itu 7 orang, kemudian sapi 7 orang, dan kambing itu 1 orang. Ini dalam pembeliannya. Tapi untuk niat pahalanya boleh buat 1 RT. Contoh, jadi ini yang kadang masih suka kurang tepat ya. Kadang-kadang kita kurban tuh gantian. Tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya, tahun depannya anaknya, sampai nanti bapaknya yang sudah meninggal. Sampai dibahas di sini nih di fikih Islam tuh. Bagaimana hukum berkurban atas nama orang yang sudah wafat. Kalau melihat dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tidak sah. Nanti ini udah saya warna-warnain biar dibaca, biar dibaca. Berkurban untuk orang lain. Menurut mazhab Syafi'i tidak dibolehkan dan tidak sah berkurban atas nama orang lain tanpa izin orang itu. Sebagaimana tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah wafat. Tapi umumnya masih banyak yang dilakukan. Maksudnya sebenarnya itu pahalanya. Contoh, saya pengen berikan pahala untuk almarhum bapak ya. Niat tetap dikurbankannya kita yang beli. Kenapa? Karena kurban ini nilainya ibadah, dan ibadah itu dilakukan oleh orang yang masih hidup. Kita yang beli, maka sebetulnya nggak perlu bergantian. Tahun ini anak pertama, tahun besok anak kedua, tetap nama bapaknya. Tapi ketika disembelih, niatkan untuk 1 keluarga. Mudah-mudahan pahalanya nyampe untuk 1 keluarga semuanya. Rasul pernah berkurban 2 kambing, Bapak Ibu. Yang satu niat li Muhammad wa ahli. Li wa li ahli, kata Rasul. Ini untukku dan keluargaku. Yang 1 ekor lagi li ummati, untuk semua umatku. Berapa umatnya Nabi? Maka wajar kalau ada orang sekarang nggak kurban, udah dikorbankan Rasulullah. Politik nggak mau kurban karena sudah dikorbankan. Emang benar, cuma nggak gitu juga caranya. Artinya di sini boleh niatnya itu sebanyak-banyaknya, bukan dalam arti sahibul kurbannya. Satu lagi nih ya sebelum kita diskusi ya, karena sebetulnya banyak kalau untuk kurban. Wa arba'un la tujzi'u fi dhuhaya. Ada 4 keadaan yang namanya kambing, domba, sapi enggak boleh dikurbankan. 1, al-awra al-bayyinu awraha. Binatang yang buta, yang jelas sekali butanya. Hati lihat buta, picat, matanya bermasalah, ini enggak boleh dikurbankan. Yang kedua, wal ajja al-bayyin arjaha, pincang. Jelas banget pincangnya, nggak boleh dikorbankan. Wal maridhu al-bayyin maradhuha, yang sakit jelas banget sakitnya, diem aja, diem terus, ini nggak boleh dikorbankan. Wal ajfa allati dhahaba mukhaha minal huzal, dan hewan yang sangat kurus sampai nggak nampak sumsumnya, sampai nggak nampak bagian daripada daging dalamnya, ini nggak boleh dikorbankan. Maka sebenarnya kurban itu yang terbaik, ya. Meskipun di sini juga wa yujzimu al-khasiyu, boleh berkurban dengan hewan yang yang dikebiri. Jadi jantan tapi dikebiri. Wal maksurul qarn, dan juga yang tanduknya patah. Tapi nggak boleh yang walal maqtu'atul udhun, nggak boleh kalau telinganya itu terputus. Dan sebenarnya masih banyak nanti yang sudah saya tuliskan di sini, nanti menjadi diskusi aja ya.
seperti halnya siapa yang ingin beli, bagaimana hukum menjual atau memberikan kepada panitia menjaga, bagaimana hukum menyimpan daging kurban, ya, bagaimana menjadikan bagian daripada daging itu sebagai upah, ya, bagaimana hukum memberikan hewan daging kepada saudara kita, tetangga kita tapi non muslim dan lain-lain. Nah, itu nanti kita jadikan sebagai diskusi. Saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya kami persilahkan kepada para jemaah untuk bertanya berkenaan dengan silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, misalnya daging kurban itu kepala, kaki gitu, misalnya udah jauh-jauh hari, misalnya, saya mau pesen kaki gitu, saya mau pesen kepala, akhirnya kan supaya itu dibeli, nah itu hukumnya gimana? Posisi ibu sebagai penerima atau korban? Enggak, misalnya ada satu warga gitu, pengen kan nggak mungkin dibagi gitu ya, tapi istilahnya dipesen, saya mau dong kakinya, tapi dibeli gitu, itu gimana hukumnya Ustaz? Baik. Man ba'a jilda udhiyatihi fal udhiyata lahu. Jangankan dagingnya, yang menjual kulit dari hewan kurbannya maka enggak dianggap kurban. Jadi pada dasarnya yang sudah dikorbankan itu enggak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau kita minta request bagian tertentu sebetulnya boleh. Karena komposisi pembagian sepertiga itu bukan hadis. Rasul nggak membagi sepertiga. Tapi nanti kalau kita buka dalam ayatnya, misalkan dalam surat Al-Hijr ayat 36, fakulu minha wa at'imul qani'al mu'tar. Makanlah darinya dan berikanlah baik kepada yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Di sini sumber menjadi satu bagian jadi tiga tuh Pak. Satu dimakan. Tapi hati-hati kalau dimakan, panitia nih juga pada dasarnya harus panitia ini kan yang menjadi taukil ya, perwakilan daripada sahibul kurban. Tapi jangan merasa menjadi pemilik kurban. Contoh, kayak saya kan tiap tahun saya nggak bisa kemana-mana Pak kurban, pasti di mertua saya. Itu ada amanah karena tiap tahun kalau kita nggak kurban di situ, warga setempat nggak ada daging kurban. Nah, sapi pertama pasti punya saya dan keluarga. Kenapa? Karena langsung dimasak. Saya agak repot kalau sapi pertama punya orang lain, harus minta izin dulu kepada saya berkurban. Karena bagaimanapun kita panitia bukan pemiliknya. Tetap harus izin, tetap harus bilang. Sama kayak misalkan kalau lagi ada pesanan akikah, anak itu minta sate apa, saya pasti izin dulu kepada saya berakikah. Kenapa? Kalau akikah itu bukan kita, babnya kita. Saya hanya tugasnya untuk mengolah saja, menyembelih dan mengolah. Itu punya dia. Maka bisa bilang sama saya berkorbannya, saya mau dong kepalanya, saya mau dong kakinya, tanpa harus membeli. Karena pada dasarnya itu sudah diberikan untuk suatu ibadah yang tidak bisa diganti dengan jual beli. Jadi tapi jangan dicacah pengen kepala sapi. Dan kita pun tiap tahun sapi nggak dicacah kepalanya, tapi kita tawarkan secara bergantian. Kita tahu di antara sini kasih ke ustadz siapa yang setempat, mau nggak kepala sapi? Kalau nggak mau kita oper lagi ke yang lain. Tapi yang jelas tidak boleh untuk dipesan dengan cara dibeli, dibayar, nggak bisa. Apalagi belinya sama panitia, lebih salah lagi. Hati-hati, panitia bukan pemilik. Panitia bukan pemilik. Panitia itu cuma apa? Perwakilan dari sahibul kurban. Maka tidak punya otoritas apapun, apalagi menjual. Nggak bisa, nggak boleh. Jadi bahkan ya biaya daripada itu nanti pernah Sayyidina Ali
menjadi tukang jagalnya Nabi lah ya. Kemudian memanggil beberapa orang dan Rasul menyatakan bayar dari uangmu. Artinya bukan dari uang kurban. Tapi bisa saja dari uang kurban meminta halalnya. Saya mengumpulkan yang tabungan-tabungan itu 3.600.000 per bulan. Sehingga setahunnya 25.200.000. Gak mungkin saya belikan yang harga 25 juta. Paling mentok 24 juta. Ada lebihnya untuk apa? Saya tetap minta ikhlas daripada sahibul kurban. Tolong ada kelebihan sekian, ini dipakai untuk operasional dari mulai datangnya, yang menjaganya, yang menyembelihnya, yang ini itu dan segala macamnya. Sehingga jelas akad pembelian daripada sapinya sekian, sudah ada uang operasional sekian. Itu harus dibuka. Jadi jangan selagi nanti ada keuntungan yang diambil karena dia sudah bahasanya adalah berkurban. Jadi tidak boleh ya jual beli kepada dia, apalagi kepada sahibul kurbannya, jelas tidak boleh. Wallahu ta'ala. Ya Bu, silakan Bu, lanjut Bu. Bentar Pak. Ya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum. Ustaz, ini ada pertanyaan dan saya juga nggak ngerti baru benar mengenai sholat Id. Kalau kami yang saya lakukan, kami di sini sholat dulu, lalu menaruh hajatan di tempat kami taruh. Ada yang bertanya, sebenarnya nggak boleh. Jadi saya tanyakan ke Ustaz bagaimana? Baik. Pada dasarnya ditanyakan pada orang yang bilang nggak boleh. Kalau ke saya juga bingung jawabnya. Karena nggak bolehnya karena apa? Ya, karena nggak ada larangan. Ya dia kan apa? Habis sholat subuh nyimpen sejadah biar nanti sholat lagi di situ. Ya saya nggak melihat adanya pelarangan di situ. Ya, wallahu a'lam. Kalau ada yang menyatakan nggak boleh karena apa? Mungkin kekhawatiran aja. HP taruh sejadah orangnya nggak datang. Ya, cuman kan jarang seperti itu. Oke. Maksudnya ke situ ya, kalau dikhawatirkan melewati orang yang sudah, kalau baru melewati orang duduk pada dasarnya tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau melewati orang yang sudah mulai sholat, itu juga nanti yang bermasalah. Sebetulnya itu bagian daripada adab. Jadi bukan masalah boleh atau tidak boleh, karena kekhawatiran seharusnya kan memang namanya sholat itu yang pertama datang dia yang berhak menempati posisi paling depan, gitu kan? Tapi kalau sudah di-take sama orang, ya udah kepake, orangnya belum ada, gitu. Nanti kalau ditempatin orangnya marah, maka ya kita jangan mentang-mentang sudah nyimpen tempat di situ, datangnya sengaja siang. Tuh. Jadi kalau dibilang nggak boleh, pada dasarnya tidak juga. Ini bagian daripada adab. Iya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum. Kan dalam kepanitiaan biasanya terima lebih dari satu sapi, misalkan kalau 4. Nah itu kan berasnya pasti berbeda-beda dan satu sapi misalkan 7 orang yang itu ya. Nah dalam pembagiannya apakah yang diutamakan berturut itu yang terakhir ya atau dicampur di dagingnya? Nah itu mungkin Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada kaidah umum. Apakah mutlak al-mudahhi atau sahibul kurban mendapatkan bagian dari hewan kurbannya? Dikembalikan kepada sahibul kurban. Dia boleh menerima, boleh tidak. Artinya ketika dia tidak mau menerima, maka di sini jangankan tidak mau menerima, berarti ketika tercampur pada milik orang lain, pada dasarnya itu bukan mengambil hak orang lain. Kan dianggapnya takutnya gitu. Ini jangan disatuin dulu, ini punya sapi pertama, kan bentukannya beda. Nanti kalau dia kecampur sama sapi kedua, seperti dianggapnya mengambil milik orang lain. Enggak, pada dasarnya
Meskipun tadi bobotnya berbeda, jenisnya berbeda, cuman kan yang di sini bukan lagi dia sedang pesan sesuatu, ingat itu. Jangan, dia bukan lagi pesan sesuatu. Ya. Jadi jangan sampai saya sengaja kan belinya limosin, pengen makan daging limosin, jadi nggak mau kecampur yang lain. Oke, kalau ini kaitannya dengan cara kita memberikan kepuasan kepada sahibul kurban, enggak. Tapi kalau tercampur, tidak dianggap bahwa dia itu mengambil haknya atau miliknya orang lain, tidak. Karena pada dasarnya nanti mau berapapun atau berapapun bobotnya, sahibul kurban pun biasanya akan mendapatkan takaran yang sama. Meskipun beda-beda dikit lah, contoh kayak kambing, ya sebenarnya bukan hanya halus pak. Biasanya kalau kambing sahibul kurban dapat apanya? Paha. Itu kan cara mudah menghitungnya aja kan. Tapi nanti bisa jadi mempersulit daripada sahibul kurban. Dikasih paha gede gini, kumaha motongna, gitu kan? Jadi sebenarnya tanyakan juga kepada sahibul kurbannya mau bagian apa, boleh-boleh aja. Di kami bebas seperti itu. Maka nanti mau minta bagian apa, kami utamakan dulu agar apa? Karena pada dasarnya memang beliau yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian itu. Bahkan kalau nggak dibagikan 1/3, dimakan semua oleh sahibul kurban, pada dasarnya boleh. Tapi kalau begini, di mana nanti untuk syiarnya? Bahkan dulu di zaman Nabi nggak boleh disimpan. Ya nggak boleh. Kuntu nahaitukum an idkhari lahumil adhahi. Aku pernah melarang kalian untuk menyimpan daging-daging hewan kurban. Wallahu alam, kalau dulu disimpannya pakai apa ya? Kalau sekarang ada freezer kan. Fawqa thalathin, lebih dari 3 hari. Dulu nggak boleh pak. Ya. Kenapa? Min ajli dafah, karena adanya orang-orang yang disebut dengan dafah, orang-orang Badui, orang-orang gunung yang datang ke Madinah untuk meminta-minta daging. Kasih. Wa qad ja'allahu bis-sa'ati fadakhiru ma badalakum. Tapi alhamdulillah sekarang orang-orang itu juga sudah mulai diperbaiki ekonominya sehingga boleh untuk disimpan. Jadi nyimpan itu boleh, tapi bukan untuk dijadikan jualan, dagangan. Ini khawatir kecampur nih, misalkan kayak saya ada catering, ayo bikin menunya soto daging yuk, sotonya dagingnya pakai daging kurban. Kalau daging kurban dari jatah orang lain boleh, bukan dari jatah kita. Contoh, ibu nggak kurban, tapi ibu dapat dari masjid, boleh nggak dijual? Boleh nggak dijual? Bapak nerima jatah, ya. Boleh nggak dijual? Boleh, karena sudah jadi milik kita dan itu bukan kurban kita. Kalau kurban kita nggak boleh. Tapi kalau misalkan tadi saya mau dong minta kepala, dikasih kepala, ternyata buat diapain? Dijual. Ini nggak sopan ini. Dia minta kepala katanya untuk meskipun boleh, cuman yang nggak baik caranya. Ya, butuh duit banget kayaknya itu ya. Minta jatah, bilang panitia saya kepala aja dah kepala. Nggak apa-apa 3G nggak apa-apa. Nggak taunya buat yang paling dijual. Boleh sih boleh, tapi tidak bijak. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan ibu dapat jatah, kemudian untuk jatah itu dijual, boleh-boleh saja. Karena itu bukan bagian yang itu sudah pemberian daripada orang lain yang diberikan kepada kita dan kita punya hak untuk menjual atau memberikan kembali pada orang lain. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi bahwa nyimpen sajadah duluan itu mungkin tempat itu menunjukkan hanya tidak etis ya. Ada
Bukan. Ya, lanjutin dulu Pak. Nah terus apakah termasuk menjolimi yang lain yang datang belakangan, sehingga dia tanam-tanam aja di rumah mengerjakan sesuatu, padahal orang lain berebut ingin tempat yang enak. Nah itu berarti orang itu tidak beradab, orang itu tidak etis, tidak punya etika, orang itu tidak punya santun, sopan santun, termasuk menjolimi enggak? Baik. Kalau kita langsung justice orang ini berarti tidak beradab, tidak etis, tentu juga tidak separah itu kata-katanya. Jadi seperti halnya begini Pak. Contoh ya. Kalau kita di sini kan pada dasarnya masih untuk mendapatkan tempat itu tidak terlalu jauh, kalaupun nggak dapat di sini. Contoh kayak kita berangkat misalnya yang umroh Ramadan, sulit nggak dapat tempat. Maka biasanya emang udah ngetek tuh di situ. Meskipun di sana pada akhirnya melewati orang ini dan segala macam. Apakah nanti bisa diartikan dia tidak beradab? Tidak. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum nanti bergantung, berubah-ubah tergantung kondisinya. Bisa saja Pak, orang yang menyimpan di situ, dia datang, subuhnya datang, kemudian merasa pengen dapat tempat yang menurut dia sholatnya nyaman. Kenapa saya kalau di sana tempatnya nggak terlalu lurus, nanti kaki saya takut nggak kuat dan lain-lain, bisa jadi memperhatikan kondisi itu. Ya, tapi memang agar lebih fair, lebih baik dia memprepare waktu. Kalau memang sudah menyimpan sajadah di awal, maka bukan berarti bolehnya dia untuk lebih santai-santai berada di rumah. Seharusnya memikirkan orang lain yang udah datang duluan, gitu kan? Ya, jadi sebenarnya saling saja. Sebetulnya tidak salah sekali mereka yang menyimpan sejadah juga, atau lebih baik daripada mereka yang tidak menyimpan sejadah. Karena kan umumnya bisa jadi ibu-ibu misalkan ya. Kalau bapak mah enak, mungkin sudah pasti cukup segini. Sisanya ibu biasa di mana? Di luar. Gitu kan? Di beberapa masjid umumnya yang emang banyak ngalah itu pasti jamaah perempuan. Yang perempuan nanti di jalan, di mana dia sudah perhatikan tuh, saya kalau di jalan kok nggak nyaman ya, simpanlah di sini. Jadi ada hal-hal lain yang juga nanti bisa menjadi pertimbangannya. Ya, itu kalau ini kaitan dengan muamalah sih ya, bukan bagian daripada teknis ubudiyahnya. Ini kaitan dengan muamalah. Jadi kalau muamalah itu membahasanya adalah saling, ya, saling. Wallahu a'lam. Silakan Bapak Ibu, masih ada lagi? Ya Pak. Bentar Bu. Ya. 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 Baik. Tiap orang yang mau mengambil kan ada biaya. Betul. Uang itu harus habis atau harus sisa? Baik. Pertanyaan pertama, saya panitia, sama Pak dengan saya Pak. Panitia mengumpulkan uang, kekumpul itu 21 juta. Bagaimana hukumnya ketika membelikan sapi tidak sampai 21 juta? Karena ada operasional dan lain-lain. Yang kedua, kalaupun ada sisa bagaimana? Pertama, maknai bahwa pengumpulan ini semuanya niatnya untuk apa? Kurban. Dan namanya kurban, waktunya itu terbatas dari tanggal 10, 11, 12, dan 13 saja. Maka kalau menjawab yang pertanyaan kedua, silahkan dihabiskan dan tidak disimpan untuk kebutuhan yang lain. Kenapa? Karena peruntukan dan niat orang yang mengeluarkannya untuk kurban. Tapi boleh nggak
kalau dibelikan tidak sebanyak atau tidak sesuai dengan pengumpulannya? Boleh selama informasinya diketahui oleh shahibul kurban. Karena kan memang satu, misalkan apa, beli perplastikan, kemudian untuk yang potong untuk apa, tapi dijelaskan kepada shahibul kurban. Maaf, kami belikan sapi yang harganya 19 juta, ada sisa 2 juta untuk ini. Kalau ada sisa nanti masuk ke sini. Boleh-boleh saja. Meskipun tetap ada yang berpendapat tidak boleh, karena itu niatnya adalah untuk pembelian hewan kurban. Maka beberapa masjid meminta lagi dana untuk operasional. Jadi mutlak yang segini itu lebih aman sebetulnya, lebih aman. Tapi satu sisi repot kalau orangnya tidak tinggal dalam satu tempat. Saya meskipun kurban di Dramaga, nggak ada yang orang situ kecuali mertua saya doang. Sisanya beli, makanya ada biaya untuk mengantarkan lagi. Kalau diminta 2 kali agak repot. Maka dari awal sudah disampaikan dalam akadnya bahwa nanti yang dibelikan itu adalah sekian, kemudian sisanya untuk ini dan ini. Meskipun memang lebih aman cara yang kedua. Udah titipan uang itu dibelikan semuanya, selesai. Adapun nanti untuk operasional malah bebas itu panitia. Kalau ada sisa, boleh nggak itu untuk panitia? Boleh, karena sudah bukan bagian daripada kurban. Kalau dari yang pertama malah nggak boleh kalau ada sisa buat panitia. Kenapa? Karena akadnya jelas untuk membeli hewan kurban. Kalau untuk operasional itu luas. Ayo kumpulin lagi, misalkan berapa? 200.000 per kepalanya, kali 7 orang, ketemu 1.400.000. Buat yang menyembelih sekian, buat yang ini itu, termasuk yang jagal boleh ngambil dari operasional. Masih ada sisa 300, boleh nggak buat saya selaku panitia? Boleh. Di sini lebih aman malah. Lebih aman di sini karena tidak menggunakan dana kurban. Jadi jangan sampai tergiur 200, 300 bahkan 500 ribunya, padahal itu dana peruntukan untuk kurban. Kecuali kita mau buka-bukaan kepada sahibul kurban, bahwa kita belikan yang sekian, sisa ini adalah sekian. Jadi akadnya diperbarui kembali, bahwa bapak ibu yang mengumpulkan ini untuk kurban sekaligus operasional. Tapi harus disampaikan itu. Ya, tadi satu lagi ibu tadi. Udah dijawab. Maka, ya. Kita kurban, panitia kan yang berusia. Nah, kita minta untuk saudara-saudara kita yang di luar kompleks itu, boleh kan? Nah, ini kadang jadi masalah. Panitia kadang malah tak mau memberi. Padahal sahibul kurban aula, lebih utama mendapatkan. Kembali kepada panitia itu hanya dititipkan untuk menjaga, mengolah, membagikan. Kalau sahibul kurban minta, boleh-boleh saja. Tapi sahibul kurbannya juga memperhatikan hal-hal lain. Dulu pernah Pak, ada yang nitip berapa kambing ya, 3 Pak ya, dari Jakarta tuh. Udah disembelih, dicacah di ini, saya laporkan dapat sekian bungkus Bu. Diambil semuanya. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Karena tertutup sama sapi yang lain. Cuman kembali kepada tadi, ini masalah muamalah yang tidak etis. Dia kurban di situ sebaiknya memperhatikan juga untuk membagi pada orang sekitar situ. Jadi jangan diambil semuanya. Tapi juga nggak bisa lah kita langsung katakan orang ini tidak punya akhlak yang baik. Bisa jadi dia memang ingin memberikan kembali. Ada orang-orang binaannya di mana, itu sama saja sebetulnya, selama bukan untuk dinikmati oleh dirinya sendiri.
Tapi yang jelas panitia sebetulnya ya tidak boleh menghalang-halangi sahibul kurban kalau meminta lebih daripada jatahnya. Karena memang pada dasarnya meskipun nggak boleh panitia ini tetap punya saya ini tuh ya, tanpa seperti itu juga. Kembali ini urusannya apa? Ya, satu lagi ya. Assalamualaikum. Ini sifatnya yang sederhana tapi sensitif, Pak. Masalah kulit, kepala, kaki, ya, yang tiga itu. Kalau kepala kita bagikan keluarga, itu solusinya seperti apa? Karena kan suara dunia warga ini, terutama kepala dan kaki. Apakah dibuli atau bagaimana ya solusinya? Kita solusinya. Nah, masalah kulit, Pak, pada umumnya mereka pada nggak mau nih kalau kita kasih. Nah, kita solusinya seperti apa, Pak? Baik. Kepala ada bagian-bagian tertentu yang masih bisa dicacah dimakan ya. Kayak beli soto di mana kan kebanyakan umumnya adalah daging kepala, malah dikatakan daging paling murah tuh ya, kepala gitu kan. Ini, nah bagian-bagian tertentunya diapakan? Bagian yang tidak terpakai misalkan ya, termasuk kulit. Ini mohon maaf ini Bu, saya lagi nungguin adik saya mau lahiran ini. Ini apakah info dari situ atau jadi standby terus HP-nya kemarin dari tadi malam udah mulus-mulus. Jadi lagi standby terus juga. Bagaimana untuk kulitnya? Sekulitnya memang kalau kulit ada Pak yang ekstrim. Udah pokoknya bagiin semua, kulit juga dibagi-bagi. Kan malah gak manfaat kayak gitu. Siapa yang memakan kulit? Tapi ada begitu dibagi pokoknya saking takutnya nggak mau saking takutnya nggak dianggap kurbannya. Tapi istilahnya malah mubazir kan? Tabdzir. Maka bagaimana ini solusinya? Sahibul kurban sudah percayakan kepada panitia. Dan harus ada akad dari sahibul kurban, saya berikan untuk panitia. Maka di situ pada dasarnya sudah boleh kalau mau dijual. Tapi yang jualnya siapa? Panitia, bukan sahibul kurban. Karena pada dasarnya sudah diberikan oleh sahibul kurban. Oleh pekurban sudah memberikan kepada panitia kemudian untuk menjual lagi, silahkan. Tapi nggak boleh dari awal dikatakan bahwa ke penjaga, tenang nanti saya berikan kulit. Karena kalau diberikan kulit dari awal sudah disampaikan, itu bagian daripada akad yang mengerjakan menjadi jagal dapat kulit. Ini juga nggak boleh. Jadi harus hati-hati dari sisi akadnya. Boleh sahibul kurban mau menggunakan sendiri kulitnya. Sayyidah Aisyah juga begitu. Sayyidah Aisyah bikin tempat minum itu dari kulit hewan kurbannya, boleh. Tapi mau dibagikan juga boleh. Kalau sahibul kurban nggak mau pakai, dia boleh memberikan pada orang lain, meskipun orang itu menjualnya, tetap hukumnya. Selama yang menjual bukan sahibul kurban. Karena hadis tadi, man ba'a jilda udhiyatihi fal udhiyatalahu, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka dia tidak mendapatkan pahala kurban jika jual beli ini oleh sahibul kurban. Sahibul kurban itu pekurban ya. Tapi kalau oleh orang lain yang sudah diberikan, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala. Ya. Bagaimana dengan para ini kita itu pernah dipisah biasanya dalam golongan dia. Apakah itu bisa diperlakukannya seperti kulit itu? Misalkan si pengorban itu memberikan pada panitia. Boleh kalau yang menjual bukan. Tapi yang jelas diberikan dulu kepada siapa? Dan dari awal nggak dijadikan sebagai barang jual beli. Kan beda dengan pertanyaan tadi. Saya mau itu, mau beli itu. Kalau beli itu jelas nggak boleh. Dan dari awal jangan dijadikan sebagai bahan jual beli. Tenang, tunggu, belum dikasih panitia. Nanti kalau dikasih panitia baru dilelang. Itu juga nggak boleh. Jadi apa ya? Tipis di sini ya. Tipis di sini. Karena kalau orang udah tahu kan, nanti kalau udah dikasih panitia baru mau dijual biasanya tuh. Maka kalaupun lebih aman semuanya, sahibul kurban ini kan yang paling berhak untuk menerima atau memberikan kepada siapapun.
Tapi lain nanti perhatikan juga di sini ada hal-hal etis lainnya. Meskipun boleh kan dijual oleh orang lain yang sudah diberikannya, tapi jangan sampai dijadikan sebagai apa? Bisnis mata. Kalau tahu memang orang ini butuh, ya jangan dijual, kasih saja. Toh panitia juga dalam rangka bukan untuk mencari keuntungan. Gitu. Jadi jangan sampai di dalam, ayo siapa yang mau bayar paling tinggi, dia dapat kepala ini. Tentu tidak seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini pada dasarnya bahwa jangan sampai terjadi transaksi, istilahnya ya Pak ya. Gitu. Jadi saya pikir ijab kabul dalam, kan kita biasanya sebelum penyembelihan itu kan ada doa dulu, ada serah terimalah dari pengkorban kepada panitia. Mungkin dari situ kita adakan ijab kabul antara pengkorban kepada panitia. Apa saja yang nanti akan diserahkan sehingga tidak akan terjadi salah. Itu aja intinya ya. Kalau sapinya atau hewan kurbannya sedikit, hal-hal yang seperti ini lebih diutamakan. Kan beda kalau urusannya sekali nyembeli dari hari ini ada 15 ekor, kan lama kalau begitu kan. Kalau cuma 3, 4, 5 masih kejar kan. Adanya bahasa akad tadi kan, maka diutamakan adanya akad itu. Mungkin ada perwakilan saja gitu. Jadi satu orang mewakili kelompok. Kemudian ijab kabul sama panitia. Saya kira itu ya. Meskipun perwakilan satu orang tetap dengan sepengetahuan anggota yang lain. Jadi harus ridho semuanya. Kalau satu orang tak ridho bermasalah. Tetap bermasalah. Ya. Kalau kurban itu di luar di kampung misalkan, jadi cuma transfer aja, silakan ke panitia. Boleh. Kalau di dalam kitab ini hukumnya makruh jika dia itu tidak ada udzur. Kalau ada udzur, misalkan kita tahu di kampung kita nggak ada yang kurban, maka jelas itu boleh. Tapi kalau yang kita nggak tahu tempatnya, kan banyak yang jualan gitu kan ya, kurban di pelosok negeri, nggak tahu di mana, itu malah jatuhnya makruh. Kalau yayasan artinya dia yayasan, nanti dikasih slide-nya kalau udah selesai kurban. Iya. Maksudnya kalau kurban ini kan seutama-utamanya adalah kita berbagi pada orang yang terdekat dengan kita. Baik kedekatan secara emosional atau kedekatan secara nasab, kedekatan secara tempat. Kalau di kampung kita jelas ada emosional kita di sana, nasab kita di sana. Kalau di warga kita dekat. Meskipun ya kita bukan berarti melarang juga. Kalau tanya tadi hukumnya ya saya bacakan kembali di sini. Kalau gimana ya tinggal saya bacakan di sini. Bahkan di sini nanti dinyatakan hukumnya makruh ketika kita mengirimkan kurban itu ke tempat yang bukan milik kita kecuali ada ada udzurnya. Ya kan banyak tuh yang yang jual-jual info seperti itu ya. Itu ada di sini nih, sudah saya tandakan juga berkaitan dengan itu. Tapi tadi sudah terjawab ya. Jadi nanti baik, saya kira cukup untuk bahasan pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat yang berkah bagi kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.